Baik, mohon perhatian kepada semuanya. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi meliwati dari SKPD, kecamatan, sekolah, SMP swasta dan negeri se-Kabupaten Garut. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan daring untuk mengikuti sosialisasi aplikasi layanan pelaporan dan pembayaran PBJT makan minum melalui aplikasi Sapada, sistem administrasi pelaporan daerah. Ini merupakan terobosan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, serta keamanan dalam proses pembayaran pajak sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, sambutan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sekaligus membuka acara ini secara resmi kepada Bapak Rizky Riznuddin SHMAK, kami persilahkan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya dengan jelas, Bapak, Ibu, dari pihak sekolah, peserta yang lain? Jelas. Kurang keras, Pak, kurang keras. Suaranya kecil, Pak. Jelas. Ya, baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid Teknik Informasi dari Bapenda, yang saya hormati seluruh peserta kegiatan sosialisasi dalam Jumit terkait dengan pengolahan pajak daerah, terutama pajak Pamin, baik dari tingkat sekolah, tingkat SMP, SKPD maupun kecamatan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang cukup penting, terutama menghadapi di suasana akhir tahun Bapak Ibu, karena sebentar lagi Badan Pemeriksa Keuangan BPK akan melakukan proses audit saya kira, dan ini menjadi satu aktivitas yang rutin. Nah, salah satu bagian yang biasanya diaudit oleh BPK itu adalah soal compliance, soal kepatuhan teks, jadi pajak, terutama pajak-pajak baik yang sifatnya pajak pusat, PPN, PPH maupun pajak daerah. Nah, hari ini Bapenda akan mencoba untuk lebih memudahkan Bapak Ibu melakukan pelaporan, penyetoran, pembayaran terkait dengan kepatuhan, kewajiban Bapak Ibu melakukan pembayaran pajak makan minum yang biasanya ada dalam setiap BPA di lingkungan organisasi atau entitas Bapak Ibu selama ini. Jadi Bapenda hari ini sudah membuat satu sistem, namanya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kabid, Sapada. Nah, Sapada ini memang sengaja kita develop untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan pelaporan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak makan minum. Kenapa kita buat? Karena memang setelah kami evaluasi banyak sekali kendala, hambatan, problem pada saat Bapak Ibu terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari lingkungan Garut kota begitu ya. Saya lihat ada yang dari utara, ada yang dari selatan, pokoknya mah dari mulai Malangbong, Dugi, Katalegong ada ya. Nah, kita coba sekarang dipermudah. Jadi pembayaran pajak Mamin itu kita permudah, sehingga harapan kami sudah tidak lagi ada kesulitan apalagi berdesak-desakan di kantor Bapenda.
Itu barangkali pesan utama yang ingin sampaikan, sehingga pada saatnya nanti ketika Bapak Ibu diperiksa oleh PPK sudah tidak lagi ada temuan terkait dengan pembayaran atau bukti penyetoran terkait pajak Bamin. Itu barangkali pesan utamanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, baik dari BP, BPP di setiap instansi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan kemudahan, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi tugas-tugas kita akan dilancarkan. Selanjutnya barangkali Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi acara sosialisasi Sapada periode pertama di tahun 2025. Selanjutnya secara teknis saya akan serahkan kepada tim yang dipimpin oleh Ibu Kabid IT, karena mohon maaf di waktu yang bersamaan saya juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Bapenda ini yang melibatkan beberapa instansi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah yang sudah memberikan sambutannya. Baik, mungkin Bapak dan Ibu bisa dipersiapkan untuk teknis apa ini Sapada. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Kepala Badan juga. Ini untuk mempermudah, apalagi luas Kabupaten Garut begitu luas. Jadi untuk yang selatan, utara ataupun yang di kota pun nanti bisa sangat mudah dalam pembayaran pajak makan minum ini, bisa dengan menggunakan aplikasi dan pembayarannya pun online. Jadi jangan khawatir, mungkin sampai saat ini masih ada kekhawatiran apabila bukti validasi atau bukti pembayaran itu harus selalu yang dicetak seperti biasa, namun nanti kita bisa menggunakan pembayaran non tunai, baik itu transfer ataupun virtual account atau juga QRIS, dan itu sudah merupakan pembayaran yang sah. Apabila nanti ada pemeriksaan pun itu dijamin, jangan khawatir buat Bapak Ibu dari SKPD, dari sekolah-sekolah, apakah ini akan sudah jangan khawatir bahwa itu adalah pembayaran yang sah gitu ya. Jadi untuk itu bisa disimak nanti, karena harus ada pembuatan account dari masing-masing, bisa nanti diikuti saja agar nanti tidak harus selalu datang ke lokasi ke Bapenda ke sini ya. Baik Bapak dan Ibu, selamat mendengarkan. Untuk yang selanjutnya ada tim kami dari Bapenda yang akan menjelaskan secara teknis tentang Sapada ini. Baik, untuk selanjutnya buat Adli silakan untuk memaparkan secara teknis sistem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, saya Pandi sini. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Sabada dan tentang pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Jadi mungkin saya langsung aja supaya mempersingkat waktu. Dan untuk kalau misalnya Bapak Ibu kok ada yang ketinggalan atau apapun itu, ada nanti video di YouTube-nya gitu. Jadi bisa direview kembali. Di sini saya akan membahas secara teknis sampai pembuatan kode bayar seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu konsep utama dari pemungutan pajak daerah. Nah, jadi di sini kita mengakomodasi Bapak Ibu semua dengan menggunakan Sapada gitu ya, untuk administrasi yang biasanya harus datang ke sini untuk menyetorkan pajak yang dipungut. Nah, kita akan mengingat kembali ya konsep-konsep konsep pemungutan oleh pajak daerah. Nah, pertama, by cash ya, contoh bahwa bendahara pemerintah atau misalkan SKPD membeli makanan di restoran A. Nah, di situ bendahara pemerintah memungut pajaknya. Nah, barulah uang yang diterima oleh restoran atau restoran A itu tanpa menerima pajak daerahnya.
Nah, nanti yang menyetorkan pajaknya itu adalah si bendahara pemerintah. Nah, begitu. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri bawah. Di sini ada ya. Misalkan contoh harga makanannya adalah 350.000. Maka kan pajaknya itu kan 10% ya. Misal pajak mamin lah ya. 35.000. Nah, kan berarti total tagihan yang ditagihin ke pemerintah itu adalah 385.000. Nah, tapi karena bendahara itu punya punya apa ya istilahnya mah bisa memungut pajaknya, maka sebenarnya yang diterima restoran tuh 350.000. Terus yang diambil sama bendahara untuk nanti disetorkan adalah 35.000. Nah, itu mungkin ya mengingat kembali konsep-konsep kenapa ada pemungutan oleh bendahara pemerintah seperti itu. Nah, dengan adanya Sapada, sebenarnya Bapak Ibu pertama ya bisa menyetorkan pajak daerah dimanapun dan kapan saja dengan Sapada. Jadi tidak terikat dengan jam kerja atau apa-apa itu. Jadi bisa tengah malam ataupun lagi di kantor dan sebagainya. Di sini juga pembayarannya bisa dengan BJB Digi, virtual account dan kris. Nah, nanti mau konfirmasi kembali dengan BJB apakah bisa dikembangkan misalkan ke bank yang lain gitu ya, misalkan BNI dan sebagainya gitu. Tapi kita konfirmasi terlebih dahulu. Nah, nanti langsung ya sistemnya terintegrasi sama Sapada dan kas daerah. Nah, dibandingkan dengan kalau kita manual kan berarti pertama kita harus datang dulu ke Bapenda. Nah, terus datang dengan antrean yang panjang gitu ya. Terus kadang lama juga prosesnya karena kan antriannya, terus proses manual dan sebagainya. Tapi dengan Sapada insya Allah akan lebih cepat gitu. Ya. Nah, mungkin singkat untuk gambar umumnya. Dan kami pun sebenarnya sangat terbuka terhadap saran atau apalah yang bisa membuat aplikasi ini lebih baik lagi gitu. Jadi sangat ditunggu feedback dari Bapak Ibu semua. Jadi konsepnya dari kita oleh kita untuk kita. Nah, mungkin di sini saya langsung aja praktek seandainya saya adalah dari bendahara pemerintah dari Bapenda gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa sambil mengikuti gitu. Misalkan sambil lihat video ini bisa sambil mengikuti langsung coba di masing-masing supaya mungkin lebih enak juga kan kalau sambil dipandu seperti ini. Nah, Sapada ini sebenarnya udah ada di Google kalau Bapak Ibu cari misalkan ya Sapada Garut, Ibu enter. Nah, di sini ada paling atas Sapada Garut. Klik aja Sapada Garut. Nah, nanti ada halamannya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung misalkan ke untuk kalau udah nyampe di sini kan ada beberapa tombol ya. Mungkin ini juga di HP bisa Ibu akses juga gitu. Jadi tidak selalu harus di komputer. Jadi istilahnya mah responsif gitu ya. Bisa dipakai di device apapun gitu. Yang penting ada browsernya. Nah, langsung di sini ada klik masuk ya. Nah, kalau Bapak Ibu emang belum pernah daftar, karena saya lihat di sistem ada beberapa ya SMP dan SD yang sudah daftar gitu. Sebelum ada sosialisasi ini. Nah, mungkin untuk daftar, Bapak Ibu bisa ke daftar sini. Nah, nanti masukin email yang digunakan. Nah, saran dari kami untuk email yang digunakan bukan email pribadi kalau bisa, tapi email instansi masing-masing. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau pakai pribadi, terus nanti yang ngurusnya itu berubah, ya repot juga gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga prosedurnya, tapi disarankan pakai email kantor nanti supaya perubahannya pun bisa gitu. Nah, kalau misalkan nanti tinggal masukin kata sandi, di sini kata sandi nanti ada peringatan kalau misalkan terlalu singkat gitu ya. Kayak harus menggunakan huruf kecil, huruf besar dan sebagainya. Ini untuk standar password supaya tidak terlalu mudah bocor gitu. Oke. Nah, mungkin setelah Bapak Ibu selesai yang mengisi, misalkan Ibu mengisi misalkan apapun password itunya ya, Ibu boleh coba mungkin langsung sekarang di apa di HP masing-masing atau lain sebagainya nanti coba. Nah, setelah Ibu daftarkan nanti ada notifikasi seperti ini, Bi. Nah, notifikasinya akan muncul seperti ini ke email itu, email yang terkait. Nah, kalau bisa nanti buka emailnya sama, misalkan Ibu daftarnya di handphone, nanti buka email juga di handphone juga gitu. Kalau rekomendasi saya mah di komputer gitu ya, buka email di komputer, nanti buka waktu registrasinya di komputer. Tapi itu tergantung lah selera masing-masing.
Nanti setelah bisa, nanti kliklah verifikasi email ini, klik atau klik yang di bawah. Yang bawah ini mah hiraukan ya, yang di bawah nomor ini. Nanti klik verifikasi, ibu ibu bapak akan otomatis langsung masuk ke aplikasi Sapada. Harusnya seperti itu gitu. Nah, jadi langsung apa namanya terdaftar gitu. Langsung login ya. Nah, kalau misalkan nih ada kasus Bapak Ibu, aduh kenapa ya nggak kekirim-kirim emailnya? Coba cek lagi emailnya biar maksudnya takutnya tidak valid karena terus nanti kalau misalkan emang tidak bisa terus, coba hubungi kami. Nah, mungkin untuk media komunikasi yang sekarang begitu aktif mungkin DM ya, DM Instagram mungkin bisa di DM supaya nanti langsung kami tangani apa permasalahannya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin ya nanti udah dibuka misalnya Bapak Ibu. Nah, kalau saya kan di sini ada email contoh ya. Di sini saya contohnya contoh at email.com. Oh, ini disapa deh, bentar. Nah, ini misalkan ini saya di eh, contoh biar contoh at mail. Nanti setelah login, Bapak Ibu akan ditunjukkan halaman seperti ini. Nah, setelah berhasil ya tadi yang ada email verifikasi. Nah, pertama pastikan dulu emailnya. Jadi ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yakin kalau mau pakai email ini gitu lah ya. Nanti kalau misalkan yakin tinggal klik saya yakin. Nanti akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah Ibu didaftarkan kembali, nanti akan ada proses verifikasi dulu KTP gitu ya. Sebentar. Nah, verifikasi seperti ini. Nah, nanti Ibu masukin nomor WA. Nomor WA-nya apa? Misalkan di saya pakai nomor bisnis saya gitu ya. Nomor yang jarang dipakai. Jadi meskipun terekspos di publik mungkin tidak apa-apa. Nah, 08. Kirim kode verifikasi. Oh, sudah terdaftar ya. Bentar Bu ya, ditunggu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu karena ini contohnya asli, jadi saya mungkin di stop dulu ya share screen-nya, nanti mungkin akan lanjut lagi share screen-nya. Kalau gitu sih. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu bisa dipersiapkan mungkin di komputernya atau di gadgetnya masing-masing, di handphonenya masing-masing untuk pembuatan akun melalui email. Tadi bagusnya emailnya itu jangan email pribadi ya. Coba mungkin ada email dari instansi dan nanti di situ ada verifikasinya, dibuatkan juga passwordnya. Silakan untuk Bapak dan Ibu bisa dipersiapkan kembali baik di gadgetnya atau juga di laptop atau juga di PC-nya masing-masing untuk pembuatan akun ini. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi nanti akan muncul di WA. Nah, kita kirim misal verifikasi. Nanti kalau sudah verifikasi ada notifikasi berhasil gitu ya. Cuma saya agak sembunyikan nomornya. Nah, sekarang NIK. Nah, baru ini tuh masukin NIK Bapak Ibu semua sebagai pengurus. Nah, jadi di sini tuh bukan berarti mendaftarkan diri sendiri, tapi mendaftarkan Ibu sebagai Bapak Ibu sebagai pengurus.
Untuk nicknya mungkin di sini karena saya development ya, masih ini adalah website yang masih dalam pengembangan karena akan saya nunjukin kode bayar ya yang belum rilis gitu. Nanti akan rilis tanggal 2 Januari gitu. Dan asal dulu ya 3205. Nah, misalkan nama bisa nama Bapak Ibu semua. Ini bulannya misalkan 17. Nah, ini misalkan ke alamat sesuai KTP biasa pengisiannya. RT RW. Nah, provinsi mungkin sini Jawa Barat. Kabupaten kota Garut. Kecamatan dengan kota ini asal-asalan dia saya. Ini domisili Bapak Ibu semua, barulah download KTP. Dan, nah, nanti setelah upload KTP, di pihak admin tuh akan ini langsung terupload ya. Nanti menunggu verifikasi dulu dari admin gitu. Nah, saya verifikasi di pihak admin. Nah, nanti di hasil verifikasi itu akan ada WA. Jadi Ibu, misalnya Bapak Ibu nggak harus selalu cek websitenya gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa tunggu. Nanti ada WA dari kami. Nah, contoh WA-nya akan seperti ini. Misalkan, hasil verifikasi akun. Halo, Rahmat Faris Sadikin, identitas akun telah berhasil seperti inilah. Nanti ini udah langsung resmi dari checklist biru ya, dari akun Bapenda gitu. Bapak Ibu mungkin bisa coba ya sekarang. Nanti mungkin tim kami akan langsung verifikasi akun Bapak Ibu semua. Mungkin sampai sini sambil menunggu ya Bapak Ibu bisa dicoba dulu mungkin kunjungi sekalian daftar supaya nanti nggak lupa mungkin kalau nanti daftarnya. Oke, tekan dulu lagi share screen-nya ya untuk verifikasi. Karena yang untuk verifikasi kan ada pihak dari Bapendanya gitu. Jadi hmm, oke, kita coba share screen lagi. Nah, di sini udah diverifikasi, misalnya kita contoh kita coba masuk kembali ya. Dashboard. Nah, di Nah, setelah apa namanya? Setelah diverifikasi, Bapak Ibu langsung harusnya ya, langsung bisa mendaftar sebagai wajib pajak dulu. Bentar ya.
Nah, setelah Ibu mendaftar, coba Ibu klik ke wajib pajak di sini. Nanti, oh ini ada akunnya. Oh, sampel. Nah, nanti langsung coba ke wajib pajak. Setelah verifikasi ini selesai, tunggu hasilnya. Nah, nanti di sini langsung otomatis ke pendaftaran gitu ya. Tunggu dulu. Bentar. Ada Bapak Ibu, ada kesalahan teks. Mungkin sampai sini Bapak Ibu bisa mencoba ya untuk register terlebih dahulu ke aplikasi Sapada seperti biasa, masukin email nanti tim setelah masukin KTP kita akan verifikasi oleh admin kita gitu ya. Di sini tadi atas perintah ini untuk pelan-pelan gitu ya untuk ngarahinnya. Nah, di sini mungkin udah ada ya. Udah ada saya lihat beberapa yang untuk mencoba mendaftar gitu ya. Cukup banyak ya. Wah, dahsyat. Banyak juga yang langsung daftar. Kita harus verifikasi satu-satu. Nah, ini cukup banyak sekali yang daftar. Tapi saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu semua, untuk pendaftaran ini bagusnya disarankan pakai emailnya sekolah gitu. Jangan pakai email pribadi sendiri gitu. Takutnya nanti kalau ada pergantian pegawai dan sebagainya, kalau pribadi kan nanti loss atau seperti apa gitu. Nah, mungkin saya akan coba mungkin ya di antara Bapak Ibu ada yang beruntung, mungkin saya akan coba verifikasi. Nanti akan ada WA gitu. Ini dari mungkin ini dari SM kalau Hadi dari SMPN 1 Karangtengah. Coba saya verifikasi. Nah, ini datanya udah benar. Saya verifikasi dari pihak Bapenda. Ini saya nggak tunjukin ya karena datanya kan nggak bisa publik gitu ya. Ada data NIK dan sebagainya yang privasi. Nah, mungkin dari SMPN 1 Karangtengah ini akan mendapatkan notifikasi WA kalau pendaftarannya sudah diterima seperti gambar yang tadi di sini ya. Nah, nanti ada verifikatornya siapa gitu. Verifikasinya siapa. Ini nanti kalau ada permasalahan atau apapun itu, Bapak Ibu bisa nanyakan kepada verifikator yang terkait. Ini verifikatornya orang Bapenda semua gitu. Bertambah satu ya untuk pendaftaran. Oke, tetap lagi. Nah, baru setelah Bapak Ibu verifikasi, Ibu klik wajib pajak sebelah kiri nanti. Terus nanti Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kan di sini, kita lanjut ya ke halaman tadi, kita lanjut proses kalau misalkan sudah diverifikasi.
Nanti mungkin yang lain yang masih menunggu hasil verifikasi bisa ditunggu ya, karena di sini cukup banyak. Jadi ada lagi nambah 3 langsung sekaligus ya yang daftar gitu. Jadi kita ini cepet banget yang daftar, alhamdulillah. Nambah lagi 2 gitu ya. Nah mungkin setelah Ibu verifikasi ya, kami akan coba mengikuti kecepatan Bapak Ibu semua. Oke, misalkan udah ya, untuk sekarang kita untuk mempercepat waktu, misalnya Bapak Ibu udah mendapatkan notifikasi untuk pendaftaran itu, nanti Bapak Ibu semua langsung ke klik sini ya, sebelah kiri ada menu wajib pajak. Karena sebenarnya gini, kan ada yang bilang kalau SKPD itu bukan wajib pajak dan sebagainya. Sebenarnya SKPD juga adalah wajib pajak gitu. Sama halnya kita kan punya NPWP. Setiap instansi kan punya NPWP ya. Misalkan Bapenda punya satu NPWP. Nah, sebenarnya yang punya NPWP berarti disebutkan berarti kan wajib pajak gitu. Sama halnya juga dengan pajak daerah. Jadi tidak jauh beda konsepnya karena konsep pemungutan oleh bendahara ini sendiri sebenarnya mengadopsi dari aturan PPN gitu ya. Ada pajak keluaran masukan lah seperti itu. Ada bendahara pemerintah. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terverifikasi bisa lanjut langsung mendaftarkan di menu ke sini ya, wajib pajak. Nanti langsung pilih aja menu wajib pajak. Terus mau mendaftarkan siapa nih gitu. Apa kan pemerintah berarti kan Bapak Ibu kan di sini sebagai perwakilan ya, pemerintah. Nah, di sini barulah nama lembaganya disebutkan apa. Di sini ada formulir gitu ya. Ada formulir nama lembaga. Misalkan di sini saya bendahara pemerintah Bapenda gitu ya. Berarti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Misalkan. Nah, ini instansi klasifikasi instansinya berarti kan kota kabupaten. Kalau misalkan untuk SMP, seingat saya SMP itu masih dalam Pemda ya, pemerintah daerah. Terus kalau SMA mungkin kementerian dan sebagainya. Nah, di sini ada pilihannya. Pasti mayoritas Bapak Ibu sini semua ada yang kota kabupaten atau kelurahan desa dan kecamatan. Nah, di sini singkatannya boleh misalkan di kita Bapenda Garut. Nanti, nah ini NPWP wajib Bapak Ibu semua. Ini NPWP dari DJP kan pasti setiap instansi itu punya NPWP. Terus mungkin ada pertanyaan. Dulu saya lapor pajak suka dua atas nama yang berbeda atau beda bidang atau beda divisi gitu ya. Nah itu gimana? Ya untuk sekarang kita pakai patokannya adalah NPWP. Kalau misalkan dalam satu SKPD itu cuma punya satu NPWP, berarti hanya ada satu akun NPWP seperti itu. Jadi di sini didaftarkanlah NPWP-nya apa. Masukin NPWP apa namanya NPWP instansi. Kalau di sini saya asal-asalan dulu ya. Nah, mungkin kode instansi ini opsional. Biasanya kan dalam sebuah organisasi suka ada kode instansi ya. Kode instansi misalkan muncul di Permendagri kalau nggak salah. Mendagri, misalkan kalau Garut, pokoknya saya juga tidak ingat untuk Bapenda, tapi untuk sekarang bisa asal-asalan dulu. Bapak Ibu semua juga mungkin untuk sementara ya data ini bisa dulu sembarang gitu. Nanti soalnya kita ada patokannya NPWP. Jadi untuk ini bisa sembarang. Nah, barulah domisili badan pilih, misalkan ini kan Garut ya. Garut, Provinsi Jawa Barat ya. Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota. Nah, misalkan Bapak Ibu ada yang nanya, ini kan saya kecamatan, atau misalkan desa, atau gimana kalau ngisi ininya, kenapa ngisi desa kalau nggak apa-apa, ini untuk domisili aja gitu, untuk lokasi dari kantornya gitu. Jadi misalkan meskipun Ibu misalnya Bapak Ibu dari pihak kecamatan, ya berarti isi aja tetap desa kelurahannya itu adalah si lokasi kantor Ibu tuh desanya di mana gitu. Jadi bukan berarti mengatasnamakan desa gitu ya di sini. Jadi untuk hanya sebatas lokasi. Nah, setelah selesai diisi, kita akan langsung lanjutkan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran selesai, nah barulah di menu wajib pajak di sini sebelah sebelah sini ya.
di refresh terus, nanti kita akan ada ininya, informasi-informasinya ya, langsung gitu. Dan setelah Ibu dapat MVPD, sama lah istilah kayak saat dapat MVPD, barulah bisa untuk bikin kode bayar dan SPTPD itu. Nah, di sini buat kode bayar untuk pemerintah di sini langsung ya otomatis ya, di dashboard ini akan otomatis yang muncul tuh yang dibutuhkan sama Bapak Ibu untuk sekarang. Nah, di sini mungkin saya akan tunggu dulu sebentar ya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mencoba-coba gitu sampai pendaftaran. Sampai mungkin ada tim kami yang verifikasi, karena yang mendaftar cukup banyak ya, langsung di pada Zoom ini, banyak banget. Ini sudah tercetak ada bertambah 5 orang lagi gitu ya. Oke. Kita coba verifikasinya sangat cepat gitu. Nah, bagi yang mungkin ada yang khawatir ini KTP bakal dipakai aneh-aneh nggak? Insya Allah ya kita ada udah, kalau dari segi ini udah ada regulasi, maksudnya udah ada ketentuan yang mengikat gitu ya dari kita, kalau kebocoran data tuh sangat-sangat dilarang atau dihindari gitu. Terus kita juga udah ada pen test ya istilahnya, di testing sama pihak dari Diskominfo seberapa bagus gitu security aplikasi kita, dan alhamdulillah aman gitu insya Allah, untuk data-data Bapak Ibu semua. Oke. Nah, Bapak Ibu bagi yang ketinggalan, di kita kalau nggak salah ada ini ya, ada streaming itu dari Diskominfo. Jadi bisa di back gitu ya. Terlihat untuk kalau ketinggalan. Terus nanti juga kita ada video tersendiri, video namanya video YouTube ya, channel YouTube Bapenda. Nanti kita punya. Tapi untuk informasi dasarnya kita ada di Instagram Bapenda. Gitu. Semua informasi kita aktif, sangat aktif di Instagram. Jadi informasi-informasi atau pertanyaan bisa ditanyakan langsung di DM kami gitu. Nah, ini banyak yang bilang masih menunggu verifikasi gitu. Nah, di sini mungkin ada yang bilang susah masuk verifikasi Pak gitu kan ya. Nah, berarti kemungkinan besar itu Bapak Ibu semua loginnya di HP biasanya. Apa namanya? Waktu register di HP, misalkan registernya di komputer atau kasus yang lain, registernya di komputer, terus buka verifikasinya di HP gitu. Kalau bisa, coba dulu Bu, kalau misalkan bagi yang gagal, nggak kekirim-kirim misalnya email verifikasinya, di komputer ya dua-duanya gitu. Jadi buka registrasinya di komputer, emailnya di komputer, seperti itu. Ini akan terus kita coba perbaiki kenapa seperti itu, supaya verifikasi lah devise-nya itu supaya tidak kemana-mana gitu ya yang terdaftarnya. Ini juga salah satu bentuk apa ya, bentuk sekuritas gitu, supaya tidak bisa sembarang yang register, misalkan yang registernya di komputer Ibu, tapi tiba-tiba yang buka emailnya adalah orang yang jauh gitu ya, atau misalkan nggak tahu siapa yang buka emailnya gitu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ini ngerasa keberatan atau sulit, nanti kita tampunglah pendapatnya, nanti akan kita perbaiki supaya bisa mempermudah Bapak Ibu semua. Sih, ada yang perlu kasih. Nah, terus ada yang bilang kalau masalahnya terlalu sering mengirim email, nah, tunggu dulu misalkan ada berapa lah, 30 detik atau sekian gitu ya. Kalau streaming ada di channelnya di Diskominfo juga ada, karena sekarang kalau nggak salah ada streamingnya ya gitu. Nah, ada yang tanya, kalau misalkan kita udah login, terus kita udah bayar, apakah kita harus balik lagi verifikasi? Enggak ya, Bapak Ibu. Jadi enggak harus langsung verifikasi, tapi lanjut aja login yang pakai login yang email yang sama tadi gitu. Jadi nggak usah lagi verifikasi balik lagi. Masih banyak yang nggak bisa daftar ya. Coba kalau tadi ya, yang belum bisa daftar, coba di device yang sama gitu ya. Misalkan di komputer.
Ini untuk menghindari supaya yang nggak sembarang orang yang bisa buka email. Takutnya misalkan email ini tuh dipegang 10 orang misalkan. Nanti buka itu kan dia nggak punya hak atau wewenang gitu, tiba-tiba bisa masuk gitu kan. Jadi begitu. Nah, mungkin ada ketika verifikasi email muncul halaman tidak ditemukan. Nah, kalau halaman tidak ditemukan seperti ini kan tadi dijelasin. Seperti apa namanya? Kalau diusahakan satu device yang sama saat daftar dan saat buka email. Nah, setelah daftar isi diri untuk nomor WA dan NIK berarti NIK pribadi. Iya, kenapa NIK pribadi? Karena ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu tuh manusia gitu ya. Maksudnya bahwa ini tuh benar-benar orang dan kita bisa nanti bisa dipertanggungjawabkan kalau ada apa-apa. Jadi kita bisa merujuk nih kalau misalkan ada permasalahan, nanti kita bisa langsung verifikasi ke orang ini gitu. Pak, ini punten atau kenapa? Jadi ada orang yang bisa langsung kita cek gitu. Kalau misalkan dengan adanya NIK ini gitu. Oke, aksesnya sama Pak. Nah, mungkin yang tidak bisa mungkin bisa DM kami ya. DM kami emailnya apa, nanti kita cek permasalahannya ada di mana. Seperti itu. DM kami di Instagram gitu. Ini ada soalnya ada beberapa yang masih sama meskipun pakai laptop yang sama gitu ya. Nanti dicek halaman. Atau yang halaman tidak ditemukan, coba Bapak Ibu login. Ada kemungkinan itu udah terregister ya, tapi kemungkinan besarnya enggak. Tapi coba dulu lah, misalkan udah diverifikasi, coba Ibu login ya ke aplikasinya, pakai password yang tadi dibuat. Seperti itu. Nah, ini dari tim kami lagi terus proses ya, verifikasi. Belum bisa. Terus sering ngirim email ya gitu ya. Coba mungkin yang meskipun udah nunggu 30 menit, eh, tunggu lagi lah mungkin 1 menit sampai 5 menit. Karena ini juga mungkin mencegah email yang begitu banyak ya. Karena ini juga untuk email masih dalam proses pengembangan supaya lebih cepat dan lebih apa? Lebih banyak kuotanya gitu. Nah, oke. Di sini udah ada banyak ya, cukup banyak yang mendaftar. Udah ada nambah 6 lagi, banyak, cukup banyak. Nah, ini ada ya, nanti insya Allah Pak ya, ada ulangan gitu ya. Karena kita juga ini akan diupload di YouTube, jadi untuk masalah teknis-teknisnya bisa dilihat kembali gitu sama Bapak Ibu semua. Nah, mungkin yang udah masih nggak bisa ditunggu dulu mungkin ya. Atau nanti setelah Zoom ini atau kalau misalnya masih terus nggak bisa, tunggu 5 menit. Kalau misalnya 1 menit nggak bisa, 5 menit lagi nggak bisa, mungkin tunggu dulu sampai apa namanya Zoom ini beres supaya karena email kita pun masih terbatas ya servernya. Mungkin ini akan banyak yang sekaligus gitu ya. Karena ini pendaftarannya cukup banyak dalam satu waktu. Baik, Nah, Bapak mungkin dan yang Ibu, mungkin mohon bersabar yang masih belum terverifikasi karena memang ada proses. Ini yang masuk di sini eh, sekitar 250 ya pendaftar, pendaftar yang masuk verifikasi ya, yang pembuatan account. Jadi mohon bersabar sambil kita eh, menunggu dari tim kami yang sedang memverifikasi. Jadi silakan yang masih mencoba, dicoba jangan eh, putus asa. Sambil juga nanti ya untuk rekan-rekan dari
SKPD atau dari sekolah juga bisa sambil dilihat Instagram kami Bapenda, bisa di follow dulu IG-nya bapenda.garutcup. Jadi di situ nanti kita eh, boleh DM, ada juga informasi-informasi yang nanti akan kita sampaikan bisa dilihat lewat Instagram kami. Baik, mungkin yang belum follow silakan bisa di-follow dulu Instagram kami Bapenda Garut Cup. Ya, lanjut lagi Pak Padli. Siap, Bu. Jadi di sini emang ini ya apa? Saya lihat di server emailnya ternyata emang banyak yang mencoba mengirim dalam satu waktu gitu ya. Mungkin bisa ditunggu mungkin ya Bapak Ibu semua yang lain. Karena kalau tidak salah di kami kapasitasnya dalam 1 menit hanya bisa mengirim sekitar 10 email gitu atau 10 email. Karena ini dalam 1 menit ternyata ada yang sampai untuk mencoba register 20 email gitu ya, 20 orang. Nah, mungkin ini bisa jadi catatan buat kami ya, kalau misalkan ada pendaftaran masif seperti ini bisa ditingkatkan dulu sebelumnya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut aja Bapak Ibu semua. Mungkin untuk pendaftaran bisa di-review nanti di video YouTube, tapi untuk proses ini kita udah ada yang beberapa diverifikasi sambil berjalan. Nah, untuk sekarang kita langsung ke pembuatan kode bayar. Nah, ini mungkin yang sangat menarik untuk semua gitu ya. Kode bayar secara online gitu kan. Ibu Bapak udah login, udah menjadi wajib pajak gitu ya. Sudah mendaftarkan wajib pajaknya, sudah dapat NPWP, baru nanti bisa melakukan buat kode bayar. Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya belum daftar tadi sebagai wajib pajak, nanti akan ada halaman tidak ditemukan atau ada permasalahan gitu karena belum didaftarkan. Mungkin ini akan kita perbaiki supaya mempermudah lagi Bapak Ibu semua gitu. Nah, kami tunggu gitu ya, harapan dari kami ada feedback dari Bapak Ibu semua supaya ini bisa lebih mudah lagi dipakai sama Bapak Ibu semua. Tidak ada kesulitan. Oke. Kita langsung contoh ya buat kode bayar. Nah, dibuat kode bayar ini nanti langsung sebagian formulir yang terisi gitu. Di sini ada identitas. Kita balik lagi ke awal ya. Misalkan Bapak Ibu login di dashboard nih. Nanti ada langsung aksi cepat. Dipilihlah buat kode bayar untuk pemerintah. Nah, pilihlah buat kode pemerintah. Nanti di sini akan ada formulirnya gitu. Nah, di sini NPWP akan terisi otomatis. Ini NPWP Bapak Ibu semua. Ciri khasnya itu adalah lebih dari angka 2. Ada kalau misalkan kementerian P3 lain sebagainya gitu ya. Untuk NPWP untuk mengklarifikasi lah. Nah, baru setelah ini misalkan Bapak Ibu pergi misalkan ke sebuah restoran gitu ya. Restoran, terus Ibu membeli makanan. Kayak tadi contoh ilustrasi PowerPoint sebelumnya. Nah, di restoran itu nama apa namanya? Di nama restorannya itu, nah di sini Ibu cari nama restorannya di sini. Misalkan nama restorannya Hotelin ya. Ini saya asal-asalan karena emang yang terdaftar untuk testing sekarang adalah Hotelin. Nah, nanti Ibu ketik, cari namanya, nanti akan muncul list nama hotel. Nah, list ini sebenarnya hasil dari pendaftaran para wajib pajak. Nah, terus diverifikasi oleh kita menjadilah wajib pajak. Terus ada objeknya gitu. Nah, nama objeknya itu nama branding biasanya. Kan biasanya nama wajib pajak dengan atau misal pengusaha dengan brandingnya kan suka beda nama. Misalnya PT Anu misalkan. Nama usahanya misalnya restoran apa gitu ya, restoran A, B, C. Nah, yang Ibu cari adalah nama restorannya itu di sini. Jadi waktu pilih objek dipungut, pilih di sini, cari nama objeknya. Seperti itu. Nanti bagian udah verifikasi bisa lihat, nanti akan banyak ya muncul. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak nemu nih, kenapa ini tuh nggak ada di listnya gitu, kemungkinan besar si restoran yang Bapak Ibu kunjungin belum didaftarkan sebagai wajib pajak. Nah, ini bisa dilaporkan kepada kami gitu.
Jadi sebenarnya kalau nggak ada NPWP-nya untuk sekarang tidak bisa ya, tidak bisa lakukan pajak mamin gitu. Jadi kalau bisa kedepannya datang ke restoran atau restoran yang sudah daftar sebagai wajib pajak gitu. Meskipun secara kebetulan nih ternyata bukan yang belum menjadi wajib pajak. Nah, Bapak Ibu bisa melaporkan kepada kami. Bapak Ibu bisa ke Bapenda, ini belum jadi wajib pajak gitu, bisa lapor ke kami gitu. Nanti kita akan langsung daftarkan CWP-nya secara jabatan ya, atau istilahnya dilakukan pemeriksaan untuk pemberian MPWPD secara jabatan. Nanti bisa dilaksanakan hal itu. Jadi sebelum WP itu menjadi wajib pajak, belum bisa menyetorkan pajak mamin ini gitu. Nah, di sini kita juga akan menyediakan menu tersendiri supaya Bapak Ibu bisa lapor, oh ini si restoran ini belum daftar. Nanti jadi ada daftarnya di aplikasi Bapak Ibu input nih, di aplikasi Bapak Ibu input. Nanti kita lihat, oh jadi istilahnya jadi ada timbal balik ya, Bapak Ibu berkontribusi juga terhadap pajak gitu. Jadi ada pengawasan secara tidak langsung mungkin ya sama Bapak Ibu semua. Nanti ada menu tersendiri lah untuk melaporkan kalau WP ini tuh belum jadi ini. Tapi sementara itu kalau dia belum menjadi wajib pajak, tidak bisa dilakukan pemungutan mamin gitu. Nah, di sini misalkan namanya adalah hotel. Misalnya ini hotel ya, sebenarnya hotel juga bisa dilakukan, tapi ini khususnya adalah hotel. Nah, barulah dipilih masa awal. Masa awal di sini sebenarnya ada juga kan beberapa SKPD yang praktiknya dia sekali beli lapor langsung pada tanggal itu juga. Bagusnya dikumpulin dulu 1 bulan. Misalkan Ibu beli di Padang A, misalkan. Bapak SKPD Bapak Ibu misalkan beli di Padang A. Nah, dalam 1 bulan tuh dimakan di Padang A tuh oleh instansi gitu ya, resmi oleh instansi. Itu tuh 3 kali pembelian. Maka Bapak Ibu melaporkannya 1 kali aja nanti di bulan depannya. Tuh. Jadi masa awal di sini adalah masa awal untuk pajaknya gitu. Jadi jarak gitu, range. Nah, ini terbatas ya pilihannya. Hanya tanggal 1 aja yang bisa dipilih. Bapak Ibu bisa, misalkan contoh kasus ini, Bapak Ibu ada misalkan di bulan Oktober beli sekali gitu ya. Berarti Ibu pilih bulan Oktober tanggal 1. Nanti masa akhirnya akan terhitung sendiri. Terus kadaluarsanya juga akan terhitung sendiri ya, kadaluarsa kode bayar gitu. Nah, setelah itu barulah masukkan nominal pembelian Ibu itu. Bapak Ibu semua beli berapa? Kalau prediksi saya mungkin untuk SKPD atau yang grup-grup itu biasanya belinya sekali 600.000 atau sejuta gitu ya. 600.000 contoh. Nah, nanti nominal pajaknya akan langsung otomatis terhitung. Jadi Bapak Ibu tidak usah input manual lagi gitu ya. Jadi langsung terhitung. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu masukin ya nomor nominal terus masanya, barulah Ibu buat kode bayar di sini sebelah kanan. Nah, buat kode bayar. Nah, insya Allah cepat ya. Nah, di sini barulah ada detail-detail pembayarannya. Misalkan ini ada kode bayar, NPWP, NOPD-nya, jenis pajaknya. Ini kan perhotelan contohnya. Nanti juga ada restoran juga. Tuh. Bisa restoran. Nah, terus ini ada ya wajib pajaknya siapa dan sebagainya. Nah, di sini ada detail ya. Misalkan diterbitkan 23 Desember 2025 jam 10 jam 11 menit ya. Terus kadaluarsanya juga ada tanggal 12 Januari 2006 misalnya. Jadi kadaluarsa ini sebenarnya kadaluarsa pembayaran ini. Jadi setelah lewat 15 Januari nggak bisa lagi pembayaran gitu untuk kode bayar ini. Nah, ini ada statusnya gitu ya. Metodenya ada penggunaan kode bayar. Status belum dibayar dibuat oleh wajib pajak atau Fadli. Kita misalkan mau nah di sini kalau Bapak Ibu mau membayar misalkan pakai kris, ada. Pakai VA juga bisa. Pakai status mana BJB Digi. Nah, caranya misalkan Ibu bayar di sini. Nanti bayar di sini kan pakai kode bayar ya. Masukin pakai Digi gitu ya, Bank BJB Digi atau Bank ATM gitu ya.
teller bank BJB. Nah, kalau ibu mau pakai kris, di sini ada pilihannya itu ganti metode. Nah, diganti metode, misalkan contoh ya kita pakai kris. Kita coba ganti. Nah, karena ini adalah masih development ya. Jadi dengan BJB pun server BJB-nya masih yang lemot. Jadi akan di ini ya, kris. Ini tunggu nanti akan muncul kode bayarnya seperti apa. Ini agak cukup lama. Nanti kalau untuk yang di aslinya, jadi rilis tanggal 2 nanti, akan insya Allah lebih cepat. Ini Mbak, karena masih development sama BJB gitu ya. Tunggu. Hmm. Nah, udah beres ya. Pakai refresh. Nah, ini langsung ada listnya gitu Bapak Ibu ya. Ini bisa langsung scan sama Bapak Ibu. Coba aja di HP masing-masing. Tapi jangan sampai dibayar ya. Takutnya kalau kebayar nanti kita repot ke BJB. Tapi kalau nggak salah nggak bisa dibayar juga gitu. Tapi untuk di bank nanti akan muncul nilainya berapa. Bapak Ibu bisa cek coba di sini. Scan krisnya gitu ya. Nanti bayar, setelah bayar. Kalau misalkan ini setelah Ibu tuh bayar lunas katanya. Tapi nggak muncul-muncul nih status lunasnya. Nanti di sini ada cek status pembayaran. Jadi close klik aja kalau misalkan Ibu udah bayar. Gitu. Nah, ada yang nanya, berarti tidak usah datang ke Bapenda untuk bayar. Iya, betul. Nggak usah datang ke Bapenda. Jadi nggak usah ngantri lama lagi, ya udah di kantor masing-masing juga bisa gitu. Nggak kita pilih metode pembayarannya sendiri gitu ya. Karena kan ini tampilan ini juga adalah tampilan yang saya tuh sebagai bendahara Bapenda gitu. Jadi nggak harus datang ke kantor, tapi langsung aja di sini untuk pembayarannya. Dan mayoritas kan pasti nggak ada, karena kris kan maksimal 10 juta ya. Tapi nggak mungkin juga mungkin ada yang belanja restoran tuh sampai 100 juta, jarang mungkin ya di atas 100 juta. Jadi pasti mayoritas akan, kalau saran saya mungkin kalau pajaknya masih di bawah 10 juta, pakai kris aja gitu. Karena lebih mudah gitu, bayarnya pakai apa aja. Nanti akan setelah pembayaran ini, Bapak Ibu akan ada notifikasi WA. WA yang tadi didaftarkan. Misalkan, oh ini sudah dibayar, pajaknya sekian gitu. Ya, kalau ada restoran atau tempat makan yang belum didaftarkan, harus didaftarkan dulu gitu. Kalau emang dia belum, langsung lapor ke kami gitu. Itu. Kalau misalnya belum daftar ya, jadi yang harus terdaftar dulu sistem kami. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya argumen yang kuat supaya misalkan yang nggak daftar juga bisa bisa ya dilaporkan. Mungkin apa namanya? Beri kami argumen yang kuat lah supaya ini. Ini juga salah satu bentuk kerja mungkin kontribusi Bapak Ibu SKPD yang lain terhadap pajak gitu ya. Nah, laporannya ya, laporannya langsung eh, ke laporannya datang ke Bapenda langsung ada gitu. Jadi kita langsung otomatis, intinya udah otomatis lah. Verifik untuk ada yang nanya bisa lewat IG nggak? Mungkin boleh ya kita cari tahu apakah bisa pemberitahuan atau laporannya Mbak Inggi. Tapi untuk laporannya sebenarnya bisa langsung online juga gitu. Karena ini pembayaran, nanti kan ada proses laporan ya. Nah, ada juga online. Ini kan baru proses pembayaran dulu. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan kembali konsep pembayaran pajak gitu ya, dengan regulasi baru. Karena untuk regulasi baru, prosesnya tuh bayar dulu, baru lapor. Jadi makanya yang saya tunjukin di sini adalah bayar dulu nih, baru nanti buat SPTPD. Seperti itu. Nah, kalau ada yang nanya, misalkan maminya beda-beda toko, berarti buat kali 5 kali transaksi. Iya, betul. Tapi ingat ya dalam 1 bulan itu,
Jadi jangan waktu hari itu juga langsung dilaporkan seperti itu. Persyaratannya untuk mendaftar. Nah, untuk bagi yang misalkan makanan restoran atau apa itu belum daftar, bisa daftar online gitu. Udah bisa daftar online, misalkan dia mendaftarkan diri sendiri sebagai wajib pajaknya, prosesnya tidak hampir mirip dengan Bapak Ibu semua yang tadi ya. Tapi bedanya waktu pemilihan dia mendaftarkan sebagai badannya atau orang pribadi, baru nambahkan objeknya gitu ya. Nanti mungkin ada tutorial lebih mendalam lagi lah untuk itu. Apakah bisa ganti untuk WP? Nah, itu mungkin harus langsung ke kita gitu. Bisa lewat DM atau bisa lewat datang ke Bapenda. Nanti akan kita coba perbaiki ya kalau untuk SKPD. Seperti itu. Karena saya juga menemukan ada yang katanya salah ya. Mungkin ada yang mendaftarkan dirinya sendiri sebagai wajib pajak, tidak apa-apa sebetulnya. Tapi mungkin harus kita kelola secara manual langsung ke database-nya. Lapor aja nanti ke namanya ke DM kita lah untuk sementara ya. Nah, ini nih, saya dapat laporan. Banyak yang daftar sebagai orang pribadi. Aduh, kita ini ya, waktu Bapak Ibu mendaftarkan wajib pajak, di wajib pajak sana, pilih yang paling kanan, yaitu sebagai pemerintah gitu. Seperti itu ya, Bebe ya. Jadi, eh, sebagai pemerintah, bukan sebagai orang pribadi, waktu pendaftaran wajib pajak gitu ya. Karena kan setelah Bapak Ibu proses verifikasi, dari notifikasi kami kan langsung langsung ke wajib pajak ya, menu wajib pajak, klik wajib pajak. Bagusnya itu Ibu pilih pemerintah karena Bapak Ibu sendiri sebagai bendahara pemerintah tuh, seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang masih salah, boleh mungkin ya dilaporkan ke kami lewat DM yang masakan NPWP-nya P1 atau P2 gitu ya. Boleh laporkan ke kita, sebutkan NPWP-nya nanti ke DM gitu. Nah, masih ada yang belum email, ditunggu Bu ya, Bapak Ibu semua. Karena cukup banyak ya trafficnya tadi yang pendaftaran. Karena dalam 1 menit bisa sampai 20 email gitu. Nah ini ya tanya, Pak ada tutorialnya? Insya Allah ada. Karena kita masih dalam pengujian gitu ya. Tapi ini tampilannya tidak akan beda jauh. Nanti tanggal rilisnya tanggal 2 ya, secara resmi akan rilis tanggal 2 dan bisa melakukan pembayaran pada tanggal 2. Nanti ada juga panduan. Nah, coba kalau Bapak Ibu cari di Sapada Garut, misalnya di Google atau dimanapun itu, kan saya contoh di Google, cari Sapada Garut panduan. Nah, di sini ada panduan Sapada gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Nah, untuk sementara hanya ada pendataan PBB dulu ya gitu ya. Belum ada yang lainnya, tapi nanti akan terus berkembang. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, baik lagi pembayaran. Nah, misalkan ada mamin tamu dan mamin rapat. Toko sama. Nah, ini mungkin pertanyaan bagus ya. Jadi ada 2 kali ya maminya dalam 1 bulan itu. Eh, alangkah baiknya dilaporkan nanti bulan depan gitu. Sesuai dengan regulasi yang berlaku ya. Karena sesuai masa pajak gitu. Misalkan bulan Oktober Ibu ada 3 transaksi dengan toko yang sama, dilaporkan dibayarnya mah cukup sekali, nanti di bulan depan diakumulasikan gitu. Nah, ada pertanyaan juga di pendaftaran, ada yang nanya pengisian WA, apakah kalau ada WA pribadi atau instansi. Boleh dua-duanya gitu kalau untuk WA. Aman jangan untuk WA. Tapi untuk email, kalau bisa email kantor.
Nah, untuk yang masih proses verifikasi nanti bisa dicek ya sama tim kami. Nah, ini mungkin ada yang nanya, misalkan ada yang mamin tamu dan mamin rapat. Karena kan itu katanya beda kode rekening ya. Kalau bar regulasi sebenarnya kita tetap uang yang masuk itu yang pajaknya tetap ke rekening pajak gitu ya, sebagai rekening di pendapatan pajak gitu. Satu rekening di kita kalau. Nah, untuk mungkin di Bapak Ibu semua ya di masing-masing ya itu seperti apa gitu ya. Mungkin butuh dua bukti dan sebagainya. Nah, nantilah kita diskusikan dulu terlebih dahulu untuk kalau ada terjadi seperti itu. Tapi karena kan konsepnya antara kalian Bapak Ibu butuh bukti ya. Saya bisa-bisa aja mungkin coba buktinya satu bukti aja, tapi untuk dua rekening yang berbeda, tapi satu bukti. Tapi nanti kita akan diskusikan seperti apa ya untuk teknisnya masalah seperti itu. Terima kasih ya Bapak dari PUPR untuk informasinya. Nanti akan kami diskusikan. Oke, misalkan ini masih udah dibayar. Sebentar ya. Saya anggaplah ini udah dibayar ya. Saya stop scan dulu. Kita ubah dulu statusnya jadi berbayar gitu ya. Karena kalau untuk mengubah status langsung ke database perlu ada hak akses admin ya. Jadi saya tidak bisa tunjukkan. Gitu ya, kalau bayar. Oke, kode bayarnya terbayar. Oke, ini udah ya terbayar. Saya coba bagikan lagi share screen-nya. Coba refresh ya. Nah, nanti kalau statusnya terbayar, ada ya notifikasinya terbayar gitu. Nanti akan muncul terbayarnya karena apa dan sebagainya. Jadi akan otomatis lah gitu terbayar gitu. Yes. Bayaran bagian pembayaran, Bapak Ibu bisa lihat kode bayarnya ini statusnya terbayar, identitas dan kalian dan sebagainya. Itu ya. Oke. Nah, baru setelah pembayaran selesai, Bapak Ibu baru bisa melaporkan. Nah, dilaporkannya itu, misalnya kita balik lagi ke dashboard ya, atau di pelaporan bisa. Misalnya di dashboard, buat SPTPD untuk pemerintah. Jadi khususnya untuk pemerintah. Karena kalau tadi ya Bapak Ibu pilihnya yang tadi kedaftarnya adalah P1 atau P2, nanti malah nggak ada pilihan ini gitu, karena ini khusus untuk pemerintah gitu. Jadi pastikan waktu pendaftaran sebagai wajib pajaknya, Ibu pilih di menu pendaftaran gitu. Nah, ini buat SPT pemerintah. Nah, di sini barulah untuk SPTPD-nya di sini nanti ke depannya untuk sementara sekarang tidak ada tidak ada rinci ya. Nanti ke depannya mungkin akan harus ada upload filenya, upload bukti bayar atau upload bill gitu ya. Tapi untuk sekarang hanya sebatas masukin dulu kode bayarnya. Nah, ini kita cari kode bayar yang tadi. Nah, kode bayar ini sebenarnya kita bisa searching dan akan muncul yang sudah dibayar. Jadi kode bayar yang belum dibayar nggak akan muncul di sini. Nggak bisa dilaporkan. Nah, di bagian sinilah rinci-rincinya akan terjadi gitu. Kita perbaiki. Nah, ini ada ini ya, database-nya tadi belum sempat diubah. Ubah dulu pembayarannya. Oke, kode bayar nominalnya tadi 60.000.
Nah, kita coba share lagi ya. Refresh. Udah akhirnya pilih, nanti langsung muncul. Nah, sini ada keterangannya, nominal DPP-nya berapa, nominal pajaknya berapa, terus yang sudah terbayar berapa, 60.000. Jadi sisa yang harus dibayar adalah 0. Tidak ada gitu. Nah, setelah ini tanggal suratnya adalah tanggal sekarang. Jadi SPTPD-nya tanggal sekarang. Keterangannya baru diisi. Misalkan tadi mungkin ada catatan khusus dari Zoom tadi yang mengomentar kalau misalkan ini beda gimana, mungkin ada catatan di sini ya. Seperti itu. Hmm? Di daerah penyedia Mamin apa harus daftar ke Bapeda supaya supaya. Nah, Bapenda apa ya, mohon maaf. Penyedia Mamin. Nah, penyedia Mamin iya kalau bisa didaftarkan. Mungkin sama Bapak Ibu bisa dipandu gitu ya untuk pendaftaran online si BPWP yang jauh gitu ya. Nggak, jadi sebenarnya nggak harus datang ke kantor, tapi bisa daftar juga di tempat gitu ya. Misalnya bagi instansi misalkan atau SMP dan sebagainya yang itu mungkin bisa jadi apa namanya dipandu si restorannya atau maminnya gitu ya, penyedia maminnya agar mendaftarkan dulu sebagai online gitu di Sapada. Nah ini ada usul yang cukup bagus ya. Apa usul mungkin bisa disediakan keranjang untuk setiap transaksi. Jadi untuk semua transaksi bisa satu kali bayar, macam di Costbook. Bisa ya, nanti kita. Ini mungkin bisa langsung disediakan nanti yang untuk kedepannya. Terima kasih ya Bapak atau Ibu dari PUPR. Nah ini ada pertanyaan yang menarik. Untuk yang pegawai di sekolah, kami masih menggunakan pegawai dinas pendidikan karena yang pegawai sekolah tidak berlaku. Syarat FRM yang untuk, nah ini mungkin bisa nanti di panduan ya Bapak Ibu untuk panduan pendaftaran wajib pajak secara online seperti apa. Syaratnya mah cukup KTP aja sebetulnya. Atau kalau dia sebuah badan kayak PT, Cipil dan sebagainya, ada dokumen NIB gitu atau nomor NIB-nya, nomor induk perusahaan. Baik, Bapak dan Ibu mungkin bisa mengisi dulu absen. Sudah kami share di kolom chat untuk link absennya. Mungkin kita akan buka untuk penanya untuk 3 orang saja yang langsung. Ya, Pak Padli, boleh Oke, absen? mangga Bu, mangga. Mungkin selebihnya nanti bisa via chat atau juga DM. Sekali lagi bisa di follow dulu Instagram Bapendanya. Nanti kita jawab dengan DM oleh tim kami dari Bapenda. Baik, mungkin silakan ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Jadi buat Bapak dan Ibu yang masih kesulitan mungkin di verifikasi, jangan khawatir. Kita akan rilis Sapada ini tanggal 2 Januari. Jadi persiapan dari sekarang mungkin ada beberapa hari ke depan untuk yang masih belum memiliki account. Jadi siap-siap saja untuk mendaftar. Kalau memang belum berhasil hari ini bisa mencoba lagi besok atau lusanya. Atau ada kesulitan-kesulitan, kami juga ada tutorialnya lewat YouTube, channel YouTube kami juga bisa di-subscribe dulu oleh Bapak dan Ibu. Bisa di situ nanti ada panduan-panduannya. Baik, untuk YouTube bapenda.garutcup ya, silakan bisa dicek. Dan untuk Instagramnya bapenda.garutcup. Baik, mungkin tidak ada penanya yang mau langsung bertanya. Mau lewat chat saja. Boleh nanti kalau setelah selesai ini juga, jangan khawatir buat Bapak dan Ibu kapan saja bisa lewat DM kami, Instagram kami, maka jangan lupa untuk follow dulu Instagram Bapendanya. Jadi untuk semua pertanyaan pasti kita akan jawab.
Nah, ini ada yang menarik ya. Ada yang nanya untuk NTPN-nya lihatnya di mana, Pak? Nah, mungkin ini kan NTPN sebenarnya konsep dari pajak pusat ya. Nah, untuk pajak pusat, istilahnya NTPN. Kalau kita nanti ya bukti kode bayar aja gitu, bukti bayar, kode bayar. Soalnya setelah ada pembayaran, nanti akan ada notifikasi lewat WA dan email. Nah, di email itu akan lebih rinci, tapi WA mah hanya memberitahukan sudah berhasil. Jadi kalau email akan lebih rinci ya, misalkan dan sebagainya itu bisa jadi bentuk apa namanya bentuk bukti gitu ya, bukti bukti pembayaran gitu. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ya di pembayaran sini, saya mungkin akan melihat di sini. Lihat detail nanti ada cetakannya gitu ya. Sebentar, saya keluar dulu sebagai admin. Sebentar, Nah, di sini kalau yang sudah terbayar akan ada dokumennya seperti ini ya. Gambaran umum sementara dan dokumennya akan seperti ini. Nah, untuk file materi, file materinya ada di YouTube ya nanti ada diupload. Nah, ada yang nanya nih, maaf Pak, kalau dinas ada berapa bidang atau BPP. Maka NPWP NIK-nya terdaftar di akun Sapadanya bagaimana Pak? Nah, ini kita patokannya adalah NPWP. Jadi kalau instansi itu punya NPWP-nya satu, berarti satu aja akunnya gitu. Kenapa pakai NPWP? Karena tidak ada penomoran nasional lagi ya selain NPWP. Karena kan selain dari SKPD ini juga pasti ada juga kadang dinas yang lain atau kementerian lain. Karena pernah ada juga kementerian yang lain. Nah, untuk mengidentifikasi ini, identifikasi uniknya adalah NPWP gitu. Karena di kita tidak ada penomoran yang secara nasional ya untuk SKPD masing-masing. Jadi pakai NPWP untuk patokan utamanya. Kalau misalkan bidang di kita juga Bapenda nih, akhirnya Bapenda kan ada empat BPP, empat kalau misalnya, lima atau empat. Nanti tetap laporannya tetap satu akun gitu, untuk itu. Tapi mungkin untuk pemisah ya, bidang mana, kayak tadi nih yang disebutin sama PPR, kita bisa kayak keranjang gitu. Nantilah kita kembangkan lagi. Insya Allah mungkin 2 Januari, karena itu saran yang cukup digunakan. Nanti 2 Januari mungkin sudah ada hal seperti itu. Jadi nanti meskipun satu bukti bayar atau satu SPTPT bisa dilihat rincinya gitu, bidang apa atau kode rekening apa. Nah, untuk file materinya nanti ada di YouTube ya. Kita akan fokusnya sebenarnya di video sama di artikel gitu ya. Artikelnya di Sapada gitu. Kayak tadi kan kalau Bapak cari Sapada Garut panduan, nanti ada panduannya. Tapi untuk sementara hanya dua ada untuk pendataan PBB ya, yang program sebenarnya. Nanti ada ke depannya tambahan lagi. Oke, kontak person ya, WA. Nah, mungkin kontak kita ada sebenarnya WA resmi ya, tapi itu jarang ini sulit untuk kontrolnya. WA-nya mungkin bisa langsung ke WA bisnis saya gitu ya, Bapak Ibu. Ini mah ada nomor yang bukan rahasia. Kalau ada permasalahan bisa langsung hubungi saya aja gitu. Kalau emang di IG kesulitan gitu ya, saya akan tulis nomornya di kolom chat ya. Hmm. Izin bertanya, Nah, ini ada yang bertanya, gimana Pak? izin bertanya Pak. Ya, langsung aja Pak. Ya, saya dari Satap 3 Caringin, non jauh di sana di daerah selatan. Terima kasih sudah mengikuti arahan dari Bapak. Tapi sampai saat ini belum bisa
daftar karena emailnya masih belum valid. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kalau tadi dalam istilah pembayaran pajak online itu mengacu kepada sebuah restoran yang besar, barangkali dan kemudian ada wajib pajak. Sementara kami di daerah itu biasanya karena sekolah kecil itu kalau pesan mamin itu biasanya ke warung nasi kecil gitu, kemudian ke toko-toko yang kalau membeli minuman, kalau makanan itu ke warung kecil. Nah, gimana ini? Apakah akan ada gitu wajib pajaknya atau tidak? Terima kasih. Oke, mungkin langsung saya jawab atau ada jawab aja langsung Pak ya supaya tidak ini. Sebenarnya kan kategori makanan minuman yang dikatakan bisa dikenai pajak tuh belum warung tuh belum tentu bisa jadi Pak. Kenapa? Karena objek dari apa namanya objek dari makanan minuman atau PBJT atas makanan dan minuman itu si sebuah tempat yang menyediakan makanan dimasak gitu ya. Terus ada tempat makannya atau tempat duduknya. Nah, sederhana itu. Kalau misalkan warung, dia hanya menjual barang-barang eceran aja misalkan. Berarti itu sebenarnya bukan sebagai wajib pajak mamin gitu ya. Kayak jual eceran itu ya nggak masak, kayak misalkan jual makanan kayak biasa lah makanan apa namanya kemasan gitu ya, cepat saji, Indomie dan sebagainya. Itu berarti bukan sebagai wajib pajak karena tidak memenuhi syaratnya. Yang mungkin yang akan terpenuhi jika ada warung kecil, dia juga menyediakan kayak warteg gitu, warung nasi gitu ya. Terus dia nyediain piring makan. By regulasi, dia sebagai wajib pajak gitu, harus memungut pajak gitu. Idealnya seperti itu ya. Nah, misalkan dia adalah wajib pajak. Gimana padahal dia tuh kecil, restorannya dan sebagainya, nggak apa-apa. Misalkan Bapak Ibu daftarkan aja bantu gitu. Dibantukan aja daftar, nggak apa-apa. Misalkan kalau udah ini, daftar, masa udah tahu caranya, daftarkan aja. Masalah kedepannya dia bayar atau tidak, itu mah nanti kedepannya gitu lah. Kita juga ada perhitungan sendiri atau proses tersendiri untuk pengecekan. Jadi daftarkan aja terlebih dahulu supaya ada dulu di daftar. Seperti itu. Jadi bukan kami juga gini, WP itu kan ada banyak ya. Yang sekarang terdaftar mungkin ada ribuan, ada 600, 700. Jadi ada skala prioritas yang akan kami kejar gitu kan, karena kutip kejar gitu. Jadi kalau yang mungkin yang kecil akan ya ada pengecualian juga kan di aturan kita, misalkan di bawah 5 juta di bawah 5 juta dalam setahun tidak dikenai pajak seperti itu. Jadi mungkin seperti itu jawaban dari saya itu Pak. Baik, terima Dan kasih Pak atas ya informasinya. sama-sama. Cara mendaftarkannya gimana Pak? Nah, cara mendaftarkannya sebenarnya ada video online-nya, cuman belum kita tolak lebih rapih lagi di YouTube-nya gitu. Cara daftarnya sama kayak Bapak Ibu semua tadi. Pertama register dulu pakai email, habis itu nanti verifikasi WA, KTP. Nah, mungkin perbedaannya adalah saat pemilihan. Ada yang sebagai orang pribadi, badan pemerintah. Kan Bapak Ibu sekarang tutorialnya kan lebih ke pemerintah ya, berarti Bapak Ibu lebih milihnya pemerintah gitu. Kalau nanti untuk yang restoran yang belum ada ini ke orang pribadi gitu. Seperti itu. Jadi orang pribadi dia atau misalkan dia emang badan atau CIPI biasanya udah gede ya, yang punya badan CIPI pasti pasti yang usaha-usaha gede. Tapi kan biasa kayak warung warteg nasi yang kayak gitu eh, sebagai orang pribadi syaratnya cukup KTP aja, udah seperti itu. Dan nggak usah ya KTP-nya udah juga diupload kan di foto seperti itu pendaftarannya. Kayak tadi Bapak Ibu semua perbedaannya waktu pemilihan NPWP, waktu pembuatan sebagai wajib pajak. Jadi lebih mudah lah, maksudnya kalau Bapak Ibu udah mengalami tadi ya, bisa mengarahkan laginya seperti itu. Nah, paling syaratnya KTP aja sebelumnya cukup. Tidak usah ada yang lain-lain lagi. Karena konsep kami kan sebenarnya mempermudah wajib pajak ya. Kedepannya misalkan kalau ada kesalahan, ada ini, akan kami
sediakanlah layanannya untuk perubahan itu, atau nanti kami akan langsungkan verifikasi. Jadi aman. Seperti itu daftarannya. Jadi mirip lah daftarannya. Izin menambahkan, Pak. Siap, mana Pak Felix? Terima kasih buat para bendahara ya di Kabupaten Garut yang sudah gabung, yang sudah menyimak apa yang telah disampaikan oleh rekan kita Pak Padli barusan dari bidang teknologi informasi. Dan saya ingin menambahkan atas pertanyaan barusan ya Pak, Bapak Ibu semuanya. Ini perlu kita pahami juga bahwa pajak itu adalah kenapa sih yang harus kita beli, yang harus kita belanja itu adalah yang harus memiliki nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWP. Idealnya kalau kita lihat yang wajib membayar pajak itu adalah si toko restoran atau penyedia makan minum yang kita beli ya idealnya. Tetapi Pak, kita ini kan diperlukan oleh SKPD terus juga oleh sekolah adalah untuk surat pertanggungjawaban. Jadi kalau kita menunggu rata-rata Pak, kalau omset di rumah makan atau di PPJT Mamin ini adalah bulanan. Sedangkan kita di pemerintah ataupun di sekolah yang kita bayar ini adalah per kegiatan. Jadi alangkah baiknya daripada mungkin tidak dibayar sama sekali oleh si wajib pajak, atau si toko yang kita beli atau restoran yang kita beli, makanya karena kita yang diperlukan adalah kita yang membayar pajaknya. Karena apa? Karena yang membayar pajak itu sebetulnya yang wajib pajak itu adalah bukan daripada restoran tersebut, tetapi adalah kita sebagai konsumennya. Oke, itu mungkin menambahkan dari pendataan. Silakan Bu Kabid, mungkin ada yang ditambahkan lagi. Iya, baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh kami. Kalaupun nanti ada kesulitan, jangan khawatir, tidak harus datang ke Bapenda. Sekarang teknologi sudah canggih. Tadi sudah kami sediakan kanal untuk pertanyaannya juga. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang akan disampaikan di sini. Silakan kami kasih kesempatan sebelum acara sosialisasi ini berakhir. Ada yang raisen? Jadi sekali lagi, mungkin untuk yang merasa masih kesulitan, jangan khawatir. Sampai akhir tahun ini masih kita pandu untuk pembuatan akunnya. Tadi sudah dijelaskan ya, dari mulai registrasi dengan email, dengan nomor telepon, lalu masukkan identitas. Nanti kami verifikasi di sini oleh Bapenda. Lalu nanti klik wajib pajak untuk jenis wajib pajaknya pemerintah ya. Kalau tadi yang masih pribadi, nggak apa-apa, nanti dicoba diulang lagi. Nanti yang pilihnya pemerintah. Jadi aplikasi ini akan kita rilis tanggal 2 Januari. Kami juga sedang proses pematangan sistem ini juga dengan Bank BJB untuk pembayaran non tunainya. Jadi kami memperluas kanal pembayaran non tunai seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita nanti untuk klik pembayarannya bisa pilih bayar atau ganti metode. Jadi nanti bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu mau memakai metode apa untuk pembayarannya. Jadi ya, sekedar informasi juga untuk akhir tahun ini kami buka pelayanan di hari libur ya. Ya, 28, 29, 31 kita masih tetap buka untuk pelayanan ya, untuk di akhir tahun ini. Yang belum melakukan pembayaran mungkin masih bisa, meskipun di hari libur kami membuka pelayanan untuk akhir tahun ini. Juga buat Bapak dan Ibu untuk mulai dari 2 Januari nanti sudah menggunakan sistem administrasi pajak daerah yang ini. Baik, mungkin masih saya kasih kesempatan buat penanya satu orang lagi. Ya, sebelum jam 11 selesai. Bapak Padli masih ada yang mau disampaikan, dijelaskan lagi? Ini ada Bu, ada pertanyaan yang lagi yang mungkin perlu disampaikan Bu dari yang ke WA bisnis saya Bu ya.
Jadi ditanyanya Pak, kalau Sapada itu harus semua BPP daftar ya? Di itu ya enggak harus ya. Jadi cukup intinya mah satu NPWPD satu akun. Satu NPWP yang dari DJP atau KPP satu akun. Jadi kalau misalkan punya 5 NPWP dalam satu SKPD, maka mungkin 5 akun seperti itu. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri saja. Kita buka chat di DM Instagram. Jadi buat rekan-rekan dari SKPD ataupun dari sekolah, dari kecamatan, mangga silakan bisa di-follow Instagram kami, langsung DM, insya Allah nanti kita akan langsung jawab. Ibu, mohon maaf, saya mau bertanya, boleh? Boleh Ibu, boleh dari mana? Saya dari SMP Negeri 4 Malangbong. Boleh Ibu dari Malangbong? Ya, itu Ibu terkait akun Korteknya itu satu apa dua ya Bu? Akun pribadinya atau akun itu ya Bu? Mohon maaf diulangi kembali Bu. Ibu langsung tadi jawab. Ya boleh Pak. Jadi NPWP itu sebenarnya digunakan sebagai inputan aja Bu. Jadi bukan, karena kita kan beda sistem ya antara Cortex dengan kita gitu, Bapenda Kabupaten Garut. Nah, kenapa pakai NPP sebagai identitas unik gitu, supaya yang bikin nggak kebanyakan gitu. Karena kalau misalkan tidak ada identitas uniknya, nanti akan kewalahan gitu lah ya, tidak terkontrol atau tidak terverifikasi dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi NPP nanti hanya sekedar inputan saja gitu. Dan sistem ini tidak terintegrasi secara langsung dengan DJP. Meskipun kita ada kerjasama dengan DJP, tapi tidak terkait hal ini. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama Ibu. Ya, mungkin kalau untuk Cortex itu untuk pajak pusat ya. Untuk Sapada ini adalah untuk pajak daerah. Jadi mungkin kemarin ada kasus juga yang salah satu sekolah ya, ini temuan BPK untuk pembayaran PPJT makan minumnya sebesar 5 juta itu masuknya ke pusat. Jadi salah kamar. Begitu. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi, boleh? Cukup? Adli sudah? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Bu, karena sudah siang. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin acara sosialisasi Sapada ini cukupkan sampai di sini dulu untuk tahap pertama. Jadi diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini kami berharap Bapak dan Ibu dapat memahami dengan baik mekanisme penggunaan aplikasi atau alur pembayaran serta manfaat nanti yang diperolehnya. Juga kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritikan kendala mungkin yang dihadapi nanti di lapangan agar sistem ini dapat terus kami sempurnakan. Baik, kami membuka untuk pertanyaan melalui DM dari Instagram kami dari bapenda.garutcup ataupun Bapak dan Ibu bisa melihat channel YouTube kami untuk tutorialnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.